bagaimana popularitas, elektabilitas, figur-figur yang mengemuka itu justru lahir dari orang-orang yang di luar partai politik. Ini ada fenomena apa? Banyak figur-figur yang selama ini barangkali belum memiliki platform partai politik atau berpartai, tetapi masyarakat punya tempat tersendiri di hati mereka. Semakin kesini, personalisasi politik itu begitu tinggi. Sahabat POV, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan konten ini semakin menyehatkan pikiran kita semua. Bagaimana dunia yang semakin terdisrupsi, tapi kita tetap jangan lupa bahagia. Teman-teman, tentu aku ngucapin terima kasih banyak karena support kalian dengan subscribe, memberikan komentar, memberikan support, dukungan, semuanya ini menjadi energi untuk selalu berkarya dan semakin banyak inspirasi-inspirasi yang ingin aku bagi kepada kalian. Aku kali ini akan bahas tentang fenomena personalisasi politik yang lagi marak. Seringkali biasanya calon presiden atau wakil presiden tentunya lazimnya lahir dari partai-partai politik. Tapi di beberapa waktu terakhir ini, bahkan hampir seluruh lembaga survei merilis top of mind bagaimana popularitas, elektabilitas, figur-figur yang mengemuka itu justru lahir dari orang-orang yang di luar partai politik. Ini ada fenomena apa? Ini apa yang kemudian menarik kita diskusikan? Apakah salah atau ini justru menjadi bagian dari angin segar pesta demokrasi itu sendiri? Kita tahu banyak figur-figur yang selama ini barangkali belum memiliki platform partai politik atau berpartai, tetapi masyarakat punya tempat tersendiri di hati mereka. Bahkan mereka berbondong-bondong memberikan dukungan dalam bentuk gerakan relawan dan seterusnya. Ini artinya tentu momen-momen seperti ini tidak bisa terhindarkan karena menjadi bagian dari value politik tersendiri. Semakin kesini, personalisasi politik itu begitu tinggi. Apa itu personalisasi politik? Sederhananya itu, namanya saja personal. Jadi semakin politik itu semakin mensubjek kepada diri kita sendiri. Mensubjek kepada figur-figur tertentu. Jadi yang selama ini politik itu bisa jadi bersandar kepada ruang-ruang politik kolektif, artinya partai politik, tetapi ini bersandar kepada figur-figur individu yang punya otoritas untuk mendapatkan dukungan publik. Nah, itulah personalisasi politik. Maka dengan personalisasi politik, apa keuntungan atau bahkan yang nanti apakah ini ancaman bagi partai politik atau ini bahkan menjadi bagian dari surplus value di era demokrasi? Ini yang tentunya kita bisa jawab bagaimana kemudian kita dari hal-hal seperti itu, artinya di satu sisi ini menjadi surplus di ruang demokrasi ya. Mereka lahir meskipun tanpa bandrol partai politik, tetapi mereka lahir secara individu karena kerja-kerja politiknya, karena aktivitas-aktivitasnya, akhirnya sampai mendapatkan simpati publik. Ini tentu kerja keras tersendiri. Bagaimana politik mereka berinteraksi melalui media sosial dan semakin kesini dunia politik semakin termediasi. Tapi di sisi yang lain teman-teman, politik tentu meradang dengan adanya fenomena seperti ini. Bagaimana figur yang mungkin tidak lahir dari partai politik tiba-tiba kemudian muncul begitu derasnya, bahkan karena banyak para relawan, akhirnya mereka terdesak untuk harus dalam tanda kutip seolah-olah mendukung mereka. Nah, jadi seolah-olah publik hari ini bisa mengintervensi partai politik karena mereka punya kekuatan masyarakat yang mempengaruhi bagaimana agar partai politik mendukung kehendak masyarakat. Nah, ini tentu menjadi fakta yang menarik. Bagaimana partai politik selama ini yang harusnya melahirkan figur-figur dalam konteks kepemimpinan nasional, tapi dalam hal ini mengalami kendala. Ini tentunya menjadi alarm demokrasi tersendiri bagi partai politik.
apakah selama ini partai politik sudah menjalankan peran-peran fungsional kelembagaannya, atau justru mereka mengalami stagnansi, istilahnya regenerasi yang tidak begitu kuat, dan di ujung pesta demokrasi mereka tidak siap. Nah, ini yang kemudian harusnya partai politik bisa jadi ini bagian dari refleksi, bagian dari introspeksi, apakah kemudian ada persoalan di internal partai, atau ini justru menjadi peluang agar kemudian partai politik semakin berbenah dan menjadi perbaikan bersama. Tapi intinya, antara personalisasi politik dengan penguatan kelembagaan ini sama-sama penting. Figur juga penting, karena figurlah yang menentukan. Mereka dilihat portofolionya, track recordnya. Tidak selamanya orang bisa muncul begitu saja kalau tidak punya portofolio yang jelas. Jadi memang figur politik figuratif itu juga penting. Munculnya figur-figur personal yang baik, yang punya prestasi, ini juga layak untuk mendapatkan dukungan dan dipertimbangkan oleh partai politik. Sementara partai politik juga harus menguatkan peran kefungsian kelembagaannya, bagaimana mereka ini sebagai lembaga kader, lembaga regenerasi yang kemudian di kancah politik nasional mereka harusnya menjadi rumah kepemimpinan yang ke depan demokrasi akan diwarnai oleh dua entitas itu. Jadi teman-teman semuanya, masing-masing di antara politik personalisasi dan juga penguatan kelembagaan parpol ini sama-sama penting. Yang kata kuncinya adalah kita mendukung peran serta kita bersama agar jangan sampai kita saling pecah belah karena fokus yang mendukung figur tetapi kemudian mendegradasi peran partai, atau sebaliknya fokus ke partai, akhirnya figur-figur tadi itu dianggap tidak punya tiket karena politik semakin transaksional. Itu juga menjadi keresahan tersendiri. Jadi jangan sampai kita terjebak kepada pemilu atau politik jangka pendek. Kita perbaiki sistem bersama-sama, kita dukung calon-calon yang potensial, yang baik, punya track record, dan kita dukung, kita support partai-partai agar bisa mengembangkan kelembagaannya secara positif. Mungkin dari aku cukup. Kita barangkali bisa diskusi di konten-konten yang lain. Nanti silahkan kasih komentar, kasih masukan. Barangkali bisa jadi perspektif itu juga lahir dari teman-teman yang lain, dan ini bisa menjadi insight bareng-bareng untuk kita semua. Pastikan teman-teman untuk mensubscribe bagi yang belum, dan pastikan kita semua menjadi bagian dari aksi literasi politik Indonesia yang lebih cerdas dan lebih sehat. Thank you, see you.